Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitratul Nufus, saya dari Hukum Ekonomi Syariah, dan saat ini saya diberi tugas untuk mempresentasikan sedikitnya satu materi mengenai politik hukum ekonomi syariah. Oke, dalam video kali ini saya ingin mempresentasikan instrumen syariah dan peluangnya dalam pemulihan perekonomian di masa pandemi. Baik, sebelum membahas lebih dalam mengenai judul yang saya ambil ini, saya ingin memperkenalkan apa sih politik hukum ekonomi syariah itu sendiri dan apa sih relevansinya dengan judul yang saya angkat ini. Jadi, politik hukum secara lebih dekatnya atau dipanggil sebagai atau disebut sebagai kebijakan hukum atau legal policy menurut Mahfud MD. Artinya yaitu interaksi antara pemerintah dan masyarakat dalam rangka proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan yang mengikat tentang kebijaksanaan bersama masyarakat yang tinggal dalam suatu daerah tertentu. Artinya secara hemat dia dapat diartikan sebagai suatu yang mengatur jalannya sebuah regulasi agar dapat dilaksanakan menuju pada suatu tujuan hukum tertentu. Ya, dalam relevansinya terhadap judul yang saya angkat ini, bahwa instrumen syariah dalam hal ini dapat menjadi media atau dapat menghantarkan pada tujuan perekonomian yang lebih ideal, seperti itu. Jadi judul yang saya ambil ini melalui beberapa tahap ya, penyampaian materi yang ada di kelas forum dan kajian pustaka seperti internet, lalu jurnal-jurnal, setelahnya ada berita-berita terkini dan sebagainya. Baik, langsung saja. Yang kita telah ketahui bahwa penyebaran COVID-19 telah mengguncang pasar saham secara umum atau secara global ya. Pergerakan pasar saham syariah telah menurun beberapa kali sejak kasus penyakit pertama ditemukan pada akhir tahun 2019. Tak hanya itu, rantai pasokan mengalami gangguan dan UMKM secara keseluruhan terancam bangkrut, bahkan harus kehilangan penghasilannya. Dampak sosial dan ekonomi telah memaksa para pembuat kebijakan untuk membuat pilihan-pilihan sulit untuk masyarakatnya itu tersendiri. Keadaan semakin semrawut ketika mengetahui bahwa COVID-19 ini berlarut-larut hingga 1 tahun lamanya. Lalu Ibu Sri Mulyani sebagai Kementerian Keuangan juga ikut berkomentar pada hal ini, bahwa perekonomian syariah dipercaya menjadi pertumbuhan baru untuk perekonomian nasional ini. Kata beliau bahwa instrumen-instrumen syariah memiliki nilai-nilai yang sejalan dengan kearifan lokal masyarakat Indonesia itu tersendiri, seperti halnya kejujuran, lalu tolong-menolong, keadilan, dan keberpihakan terhadap kelompok yang lemah. Namun saat ini perekonomian syariah atau peran dan kontribusinya terhadap perekonomian nasional masih belum optimal. Oleh karena itu, di samping paket stimulus yang telah beberapa kali diberlakukan dan bantuan-bantuan yang diperkenalkan oleh beberapa lembaga keuangan sosial Islam juga harus lebih giat untuk memperkenalkan apa itu ziswaf dan sebagainya, instrumen-instrumen syariah yang memiliki potensi yang sangat kuat untuk perekonomian Indonesia saat ini. Baik, masuk pada ziswaf atau salah satu instrumen syariah ziswaf atau yang kita kenal dengan sodakoh, lalu zakat dan wakaf juga merupakan salah satu instrumen syariah yang dianggap dapat menuntaskan kemiskinan serta pemulihan dalam perekonomian syariah ini. Tercatat bahwa zakat selebihnya memiliki pemasukan sebanyak 712 triliun untuk masyarakat Indonesia pada keseluruhannya. Tetapi yang masuk
atau yang tercatat dalam badan amil zakat saat ini hanya 4% saja, atau ketika dirupiahkan itu hanya 8 triliun saja. Angka ini berbanding terbalik terhadap populasi muslim di Indonesia yang sangat banyak ini ya. Apalagi kebanyakan dari masyarakat Indonesia ini tidak mengenal, bahkan enggan mengenal tentang zakat seperti itu. Oleh karena itu, dorongan edukasi serta literasi yang memadai perlu digiatkan kembali untuk mewujudkan cita-cita ini. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan dan dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.